Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal pretest PPG tahun 2022. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Kita lihat soal nomor 1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah sebelumnya mari kita bahas bahwasanya pengertian atau istilah dalam pendidikan ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ingat bahwasanya kognitif adalah pengetahuan, psikomotorik adalah keterampilan, dan afektif adalah sikap. Kita lihat di sini beberapa pilihannya. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Di sini yang merupakan istilah kognitif adalah B. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah. Soal berikutnya. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11 sampai 12 atau 14 sampai 15 tahun. Kita lihat jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah C. 7 sampai 11 atau 12 tahun. Atau dengan kata lain ini adalah anak usia sekolah dasar. Soal berikutnya soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah A. Soal berikutnya soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Ingat
membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri. Jawaban yang paling tepat adalah C, emosional. Selanjutnya, soal nomor 6. Seorang peserta didik mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Ya, kita lihat di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Sosial emosional. Soal berikutnya, soal nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, dirinya memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Ya, jadi di sini peserta didik lebih mendominasi dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Berarti peserta didik tersebut mengalami permasalahan sosial emosional. Soal berikutnya, soal nomor 8. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penalaran pasca konvensional. Soal berikutnya, soal nomor 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 adalah C. Pasca konvensional. Soal berikutnya, soal nomor 10. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan.
Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Demikianlah pembahasan soal pretest PPG. Semoga bermanfaat dan jangan lupa silahkan simak video pretest PPG yang lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.